saudara semua, terima kasih yang sudah lebih untuk menggunakan pujian dan kesaksian yang akan saya sampaikan. Sebelumnya kita memuji Tuhan lebih dulu ya teman-teman.
Shalom semua saudaraku. Sebelumnya saya memulaikan kesaksian, saya membacakan satu buah ayat ya. Bagaimana pentingnya dengan puji-pujian ya, karena dengan kesaksian saya nanti ada sangkut pautnya dengan puji-pujian ya teman-teman. Nah, ini di sini saya menemukan kitab dari Mazmur pasal 146 ayat 2 ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan selagi aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin ya saudaraku. Nah, itulah banyak sekali ya di dalam Alkitab tentang dahsyatnya puji-pujian. Puji-pujian itu sangat istimewa sekali ya di sini ya. Dan untuk selanjutnya adalah Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Nah, itu kalimat tidak terduga itu ya. Tidak terduga itu istimewa sekali ya, sangat dalam artinya. Jadi Tuhan itu memberikan respon dari puji-pujian itu sangat tidak terduga ya, pada mereka yang mengasihi, yang cintakan Tuhan, yang mau bersekutu dengan Tuhan ya, itu sangat tidak terduga sekali ya. Untuk selanjutnya Mazmur 30 ayat 12. Supaya jiwaku dapat menyanyikan puji-pujian bagimu dan tidak akan berdiam diri. Tidak akan berdiam diri ya teman-teman. Amin, puji Tuhan. Itu sudah saya terapkan dalam diri saya ya. Sejak perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi, sejak itu hingga sekarang ya, saya tidak pernah berdiam diri. Saya pagi, siang, malam saya selalu memuji Tuhan. Jadi ceritanya seperti ini ya, kisahnya ya teman-teman. Kira-kira 10 tahun yang lalu ya, itu saya mempunyai anak perempuannya yang nomor 4. Nah, waktu sore hari ya, dia itu pamit ya, dia mau mengantarkan temannya. Dia mau mengantarkan pulang temannya, disuruh mengantarkan pulang, tapi dia naik motor sendiri, temannya naik motor sendiri. Nah, di situ saya menjawab telepon. Itu terdengar suara saya, anak saya nangis-nangis, teriak-teriak, nangis-nangis. Sakit mas, sakit, dia begitu. Dia mengalami kecelakaan ya, teman. Saya masih ingat betul peristiwa itu. Saya merasa terharu, pertolongan Tuhan begitu aja. Karena apa teman? Waktu itu keadaannya jari anak saya itu hampir putus yang sebelah kanan. Sedangkan dia anak perempuan. Nah, itu dokter anak waktu langsung dijahit ya. Dokter mengatakan, dokter yang di sini ya, di daerah saya, mengatakan tidak sanggup. Mengatakan tidak sanggup, saya harus membawa ke rumah sakit lain karena melihat parahnya jari anak saya itu. Jadi dia di rumah sakit sini ya, Bupati sini ya, itu hanya sekedar dijahit saja. Tidak berani berbuat banyak. Saya disuruh ke tempat lain. Nah, saya menuju ke Kudus, rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Kudus ya, Nabi Rahayu. Di situ saya dengan anak saya saja. Saya pegang setir, saya pakai mobil. Karena saya buru-buru ya, cari sopir juga nggak ada. Waktu itu suami saya masih dinas di luar pulau ya.
saya hanya sendirian dengan anak saya. Di situ saya berharap cemas, gimana ya kira-kira gitu ya. Ternyata dokter yang di Kudus mengatakan, maaf ibu, ini anak ibu akan diamputasi jarinya. Terus dikasih spidol, tangannya dikasih spidol teman-teman. Jadi ini nanti kalau udah diamputasi, nanti lukanya nanti menjalar sampai ke lengan ya, nanti darahnya itu membeku, itu gak bagus, nanti bisa membusuk. Ya Tuhan, saya waktu itu saya bilang begini sama dokter, ya dokter akan saya akan pikirkan di rumah ya, saya pulang dulu, saya bilang gitu. Sepanjang jalan Kudus Pati saya itu menangis teriak-teriak. Saya panik, anak saya mau diamputasi katanya jarinya. Nah di situ saya harus telepon dengan anak saya yang pertama ya. Anak saya yang pertama mengatakan, kalau memang jalannya seperti itu, bagaimana lagi ya mam ya, bagaimana lagi ya, terserah dokternya. Anak saya mengatakan seperti itu, berarti dia itu mengizinkan. Karena ya itu tadi, karena waktunya dokter itu mengatakan nanti kalau membusuk, karena sudah kelihatan agak hitam katanya jarinya itu, sebelah kelingking ya. Lantas hati kecil saya berontak teman-teman. Saya tidak mau menyerah. Saya punya Tuhan. Anak saya tidak boleh. Saya akan usaha lain di lain tempat. Masih ada selain di Pati, selain di Kudus, masih ada dokter yang terkenal tersohor. Katanya di Solo ya kan. Saya ke Solo ya teman-teman, cari driver. Malam itu juga saya berangkat ke Solo dengan anak saya dan satu driver di depan. Di sepanjang jalan dari Pati hingga Solo yang melewati Purwodadi ya, apa yang saya lakukan? Saya tidak henti-hentinya menyanyi puji-pujian. Meskipun air mata saya turun bercucuran, saya juga tidak malu dengan saudara saya, dengan driver saya. Saya menyanyi terus sambil pegang jari anak saya. Saya masih ingat betul lagu itu ya teman-teman. Bersama Yesus lakukan perkara besar, sambil menangis. Saya menyanyi itu sambil menangis. Bersama Yesus lakukan segala, bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Itu lagu saya antara lain. Pokoknya semua puji-pujian yang saya ingat, yang saya hafal, saya nyanyikan. Udah, itu waktu aku ingin mempersembahkan puji-pujian sebagai dupa yang harum supaya Tuhan mendengar teriakanku, tangisanku. Itu yang saya lakukan, hanya itu. Tapi punya rasa malu lagi. Nah sampai di Solo ya, singkat cerita ya, terus ditangani ya dengan susternya itu, dengan rumah sakit Pati ya, masih ingat. Dokternya juga harus besok pagi-pagi itu, karena kan tentunya malam kan. Pagi itu saya disuruh dikasih surat kertas. Saya baca, kok isinya seperti ini ya, itu minta tanda tangan, mengizinkan apabila ada tindakan operasi. Aduh aku gitu, ini mau diamputasi lagi jangan-jangan. Terus saya tanya susternya, loh suster ini maksudnya apa kok saya mau disuruh tanda tangan? Ini bu, maaf ya bu, ini keputusan dokter gini, karena ini dilihat kan jarinya anak ibu ini sudah membiru, jadi akan diamputasi bu. Hah?
mau diamputasi. Aduh, ini kok seperti ini lagi ya. Saya terus bilang begini sama saudara, gini aja sus, utama saya pulang, saya minta pamit dulu, bilangkan dokter. Saya lihat di rumah, nanti perkembangannya jarinya anak saya bagaimana. Kalau memang benar-benar ini jadi saya memang jadinya anak saya itu memang mengkhawatirkan sekali dan tanda-tanda pembusukan sudah muncul, saya akan segera ke Solo. Saya bilang gitu. Susternya bilang begini, saya masih ingat, ya Bu, Ibu berdoa saja. Ini yang bisa mengubah keadaan ini hanya Tuhan. Dokter tidak bisa, dokter mengatakan harus diamputasi Ibu. Ya, suster terima kasih, nanti saya di rumah juga akan berdoa. Saya bilang gitu ya. Terus pulang, sampai di rumah udah saya shock berat karena dia anak perempuan saya, ya anak gadis saya dia. Kenapa harus kehilangan jari? Coba bayangkan teman-teman seperti apa paniknya waktu itu saya. Tiga dokter mengatakan harus amputasi karena dikhawatirkan pembusukan. Saya cari akal. Ini bagaimana ya supaya Tuhan itu benar-benar dengar, supaya Tuhan itu benar-benar dengar. Ini adalah genting sekali nih. Ini suasana genting dan Tuhan itu kan aku tahu penuh dengan mujizat. Aku itu gitu. Nah, saya telepon keponakan saya. Saya ingat di dalam perjamuan kudus ya, kita kan pegang roti dan anggur ya. Saya minta itu. Kamu punya ini enggak? Oh punya, karena dia itu rajin ya ke gereja ya. Permintaan saya pada waktu itu, ini aku mau minta, aku mau doakan ini si Noni, tak bilang gitu. Betul ya teman-teman. Malam itu saya sendirian, saya mengadakan perjamuan kudus khusus dengan Tuhan. Saya angkat tangan, saya nanya pujian, saya melakukan perjamuan kudus untuk minta pertolongan menyelamatkan jari tangan anak saya. Ya begitu teman-teman. Setelah selesai ya, saya memang agak tenang. Dan itu saya mencari suster, pensiunan suster untuk mengganti perban anak saya karena dokter yang di Solo membawakan perban dan lain-lain, obat juga untuk mengganti katanya. Susternya pas malam kan itu sore lah bilang besok pagi Bu bisanya jam 9 saya bisanya mengganti jari tangannya Ibu, anaknya Ibu dan itu. Oh iya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa saya sambil itu. Nah itu kan jadi setelah saya ke rumah suster itu, nah saya baru mengadakan perjamuan suci khusus sendiri diri saya, begitu ceritanya ya teman-teman. Terus besok paginya benar datang itu suster, tapi saya gemeteran, saya deg-degan teman-teman. Saya kasih tahu terus ini rumah sakit 3 dokter sudah mengatakan mau diamputasi jari anak saya. Nah itu suster saya pensiunan ortopedi ya. Jadi tadinya susternya ortopedi ya. Bentar saya kecilkan dulu ya. Susternya itu pensiunan ortopedi, dokter ortopedi. Jadi dia cekatan sekali memang. Saya gitu. Itu nanti saya mohon suster jujur sama saya ya. Tolong dilihat bagaimana keadaan jari anak saya. Kalau memang keadaannya mengkhawatirkan, suster bilang terus terang ya sama saya akan segera lari ke Solo. Saya belum gitu teman-teman sama suster itu tetangga saya kebetulan waktu itu ya. Dia paham, ya saya paham, saya tahu kok, dia bilang gitu. Bagaimana keadaan itu saya tahu, saya sudah biasa menangani, bilang
gitu. Nah aku dia tak suruh masuk ke kamar anak saya ngintip. Saya nggak berani menatap dengan mata kepala saya, takut jawaban itu mengecewakan meskipun saya sudah berdoa semalaman, sehari semalaman, bahkan sudah perjamuan kudus. Saya takut menghadapi kenyataan, tapi telinga saya tak tempelin di pintu. Saya miring gini, saya gini, ngomong apa nanti suster melihat dari anak saya kalau dibuka testernya ya kan. Ternyata teman-teman, suster bilang begini, dibuka, perban itu dibuka ya. Suster bilang begini, oh ini darahnya sudah mengalir. Saya menangis kalau ingat ini, saya menangis terharu. Begitu luar biasanya kasih Tuhan terhadap saya. Ini sudah mengalir, nggak usah diamputasi nih. Ya bilang gitu sama susternya, bu nggak usah bu, puji Tuhan. Susternya juga orang Kristen ya, puji Tuhan. Karena anaknya ibu darahnya sudah naik, sudah memerah. Saya lihat, oh iya sudah memerah. Jadi saraf-sarafnya sudah bekerja. Itu tandanya Tuhan sudah menjawab doa saya. Tuhan itu penuh mujizat dulu sampai sekarang. Kalau kita berserah penuh ya teman-teman. Ini adalah kesaksian yang harus saya sampaikan. Yang mesti saya sampaikan untuk menjadi kekuatan iman teman-teman ya. Pada saat ini apapun yang sedang terjadi, saya tidak tahu. Kalian semua tahu masing-masing ya perasaan kalian bagaimana, apa yang sedang kalian risaukan, apa yang sedang kalian khawatirkan. Sebetulnya tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan selama kita itu percaya penuh sama Tuhan, dekat sama Tuhan, setia sama Tuhan, kita di jalannya Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya teman-teman. Karena kesaksian saya ini jauh luar biasa. Tiga dokter mengatakan bahwa ini harus diamputasi. Bayangkan, itu hal yang luar biasa, hingga sampai sekarang saya nggak ada putus-putusnya bersyukur memuji Tuhan. Dan masih banyak kesaksian saya teman-teman. Ini hanya sekelumit kesaksian saya. Nanti untuk berikutnya saya janji semua kesaksian saya akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga kesaksian ini menjadi berkat. Jadi kalau sekarang ini saya kadang sering menangis ya, itu karena saya menangis bahagia, menangis bersyukur bahwa Tuhan ajaib, Tuhan ada di dekat saya. Tuhan sangat dekat dengan saya, setiap doa, setiap gerak-gerik saya, Tuhan melihat. Nah itulah teman-teman, demikian kesaksian saya ya. Dan sampai sekarang anak saya jarinya sudah normal ya. Ya memang kelihatan sedikit sih agak pinggir gitu ya, tapi tidak diamputasi dan tidak kelihatan cacat begitu. Itu Tuhan Yesus juga ajaib ya. Sekian ya kesaksian saya, semoga kesaksian ini bisa menjadi kesaksian juga untuk teman-teman. Mari kita melayani Tuhan. Kalau dirasa kesaksian ini sangat memberkati, tolong sampaikan dengan saudara, teman-teman atau teman-teman saudara seiman. Sampaikan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan benar-benar nyata ya. Kita sekarang menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Dengan saudara menyampaikan apa kesaksian saya, itu saudara sudah melayani Tuhan. Karena mereka nanti yang mendengarkan itu juga akan, oh iya Tuhan Yesus ajaib, luar biasa. Mereka dengarnya kan memuji Tuhan, tidak memuji saya. Saya tidak ingin dipuji. Sekarang saya sudah tahu bahwa kita manusia itu nggak butuh pujian manusia.
Kalau ada yang memuji ya terima kasih, saya jawab itu semua karena Tuhan, bukan saya. Jadi teman-teman terima kasih ya. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita ya. Terima kasih, Tuhan memberkati ya semua teman-teman yang sudah ikut mendengarkan puji-pujian singkat saya ini. Biar bisa ikut bernyanyi. Saya juga hafal.
biasa cinta kasih Tuhannya. Sekarang untuk lagu pujian ya, bagi saya pribadi, karena saya sudah sering kali ya mengalami hal-hal yang indah bersama Tuhan. Sering kali saya ditolong oleh Tuhan. Sekarang memuji Tuhan itu sudah merupakan suatu nutrisi ya bagi saya. Dalam satu hari kalau saya tidak memuji Tuhan, badan saya itu rasanya meskipun makan kenyang, saya tidak merasa fit, tidak merasa sehat. Nah itulah teman-teman. Kalau teman-teman merasakan bagaimana makna pujian, dahsyatnya pujian, teman-teman mungkin akan seperti saya juga. Ya mungkin kali ini mungkin teman-teman sudah ada yang seperti dengan saya mungkin ya, ditolong Tuhan, pernah ditolong Tuhan. Saya yakin pasti ada. Nah itu jangan pernah berhenti ya, selalu memuji Tuhan. Selamat siang, Bimbing, senang sekali ya dengan kehadirannya. Jadi untuk lagu berikutnya dulu ya.
kamu seperti fajar sampai. Masih ada 2 lagu ya. Ntar saya carikan dulu. Biar nadanya biar pas musiknya.
enggak, karena kita sehat kan, kita nggak sakit kan. Nah, tepuk tangan gitu, tandanya kita totalitas. Karena tubuh manusia sudah memang Tuhan ada kayak kalah ya. Kita ini ada tempat untuk berdoa, tempat memuji Tuhan ya. Aku cinta Yesus.
Habibi. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih sudah menemani kita live ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman.